Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis Fatur Rahman. Saya di sini akan mewakili kelompok 2 untuk melakukan percobaan tentang elektrolisis. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktek kali ini adalah ada penjepit buaya, ada sumpit untuk sebagai elektrodanya, ada baterai kotak, ada kardus yang untuk menahan sumpitnya nanti, lalu ada air secukupnya, dan yang terakhir ada garam. Pertama, kita masukkan garam ke dalam air, kita campurkan. Yang kedua, kita masukkan sumpit ke dalam cairan garam yang kita buat tadi. Lalu kita jepit jepitan buaya ke baterai. Lalu kita jepit ke sumpit. Ini dia hasilnya. Sumpit satu menghasilkan gelembung yang banyak, tapi yang satu lagi kalau dapat dilihat, ini gelembungnya menghasilkan cuma sedikit. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektron akan mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anoda dan teroksidasi. Sel elektrolisis tersusun atas sumber listrik yang menyuplai arus searah, misalnya baterai. Anoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naik Kaneta Wardana, kelas 12 MIPA 2, absen nomor 22 dari kelompok 4. Di kelompok saya bertanggung jawab dalam pembuatan laporan. Dan saya juga hari ini akan menjelaskan mengapa saat percobaan elektrolit timbul gelembung gas. Itu dikarenakan artian elektrolit mengandung partikel-partikel yang bermuatan kation dan anion. Diketahui bahwa jika arus listrik dialirkan ke dalam larutan elektrolit akan terjadi proses elektrolisis yang menghasilkan gas. Gelembung gas ini terbentuk karena ion positif mengalami reaksi reduksi dan ion negatif mengalami oksidasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung aja. Kita coba langsung bikin reaksi katodanya ya. Untuk menemukan reaksi katoda diperlukannya pengetahuan apakah yang digunakan itu adalah leburan atau larutan. Jika yang digunakan adalah leburan, maka yang tereduksi adalah kation itu sendiri. Jika yang digunakan adalah larutan, maka kalau terdapat H+, yang tereduksi adalah H+.
Kalau kation termasuk golongan 1A, 2A, atau Al ataupun Mn, maka yang akan tereduksi adalah air. Dan jika kation adalah selain yang sudah disebutkan, maka yang tereduksi adalah kation itu sendiri. Tapi pertama-tama kita jabarin dulu. Dari tadi kan kita pakai NaCl ya. NaCl berarti dari garam sama air. Berarti jadi larutan. Pasti itu akes kan. Karena larutan kita udah gampang nih. Itu kayak pokoknya yang pertama larutan. NaCl kemudian Na plus Cl nih. Apakah ada H plus pada kation? Tidak. Karena Na plus itu termasuk apa? Termasuk dalam golongan 1A. Li, K, Ba, Ca, Na. Nah, karena dia termasuk dalam golongan 1K, maka yang tereduksi adalah air. Itu maka didapat reaksi anoda seperti berikut, di mana Fe itu bukan termasuk dalam anoda inert, maka yang langsung teroksidasi adalah Fe itu sendiri. Anoda inert adalah anoda di mana elektrodanya adalah unsur PT, C, ataupun Au. Jika anoda tersebut inert, maka kalau mengandung oksigen atau sisa asam oksidasi, maka yang akan teroksidasi adalah air. Jika tidak mengandung oksigen, maka yang akan teroksidasi adalah anion itu sendiri. Lalu kalau anoda tersebut tidak inert, yang dimana artinya selain dari PT, C, ataupun AU, maka yang akan teroksidasi adalah elektroda itu sendiri. Nah, terus kita masukin aja di sini ada reaksi totalnya. Reaksi totalnya itu bisa dibilang gampang ya sebenarnya. Gak gampang juga sih pokoknya kalau misalnya udah kayak sejajar ini ya, udah dari rumus awal, terus ada katoda, anoda, itu nanti kalian tinggal samain aja elektronnya. Kalau udah sama, tinggal dieliminasi aja ya. Nah, kalau misalkan versi fullnya kayak gini, hasilnya tuh kayak gini. Oke? Kalau misalnya tanpa yang kayak reaksi awal, yang NaCl-nya itu, maka hasilnya jadi kayak gini. Nah, gitu ya. Oke, thank you.